Kembali lagi, kali ini saya akan membahas beberapa karakter dari franchise Mortal Kombat, di mana mereka ini adalah sosok antagonis atau penjahat dalam serinya, sekaligus sebagai sosok bos utama dalam turnamen Mortal Kombat. Dengan Shang Tsung yang terkenal bisa berubah wujud menjadi siapapun, dan Shao Kahn yang terkenal sebagai penguasa Outworld beserta kekuatannya yang besar. Dan inilah dia cerita mereka. Shang Tsung adalah salah satu karakter yang berasal dari franchise Mortal Kombat, yang mana bukan sebagai karakter biasa, melainkan sebagai bos utama di Mortal Kombat pertama, lalu sebagai bos sekunder di seri Mortal Kombat selanjutnya. Lalu untuk penampilannya sendiri, Shang Tsung merupakan seorang penyihir Cina berperawakan laki-laki tua dengan kulit pucat, rambut, janggut, dan kumis yang telah berwarna putih, lalu jari-jari tuanya yang dipenuhi kuku panjang, dan matanya yang tidak mempunyai pupil. Hingga kemudian, saat kekalahan menimpa dirinya, Shang Tsung pun diubah oleh masternya yaitu Shao Kahn dengan memberinya usia muda sekitar usia 30-an awal. Selain hal itu, Shang Tsung sendiri digambarkan sebagai karakter yang penuh kelicikan dan menyukai kemewahan dengan pakaian maupun istananya yang sangat bergaya. Oh ya, tak lupa, ia juga terkenal dengan kekuatannya yang mampu menyerap jiwa musuhnya, menyerap ingatan, menyerap kemampuan hingga bisa berubah menjadi mereka. Kemudian untuk ceritanya sendiri, Shang Tsung yang pada awalnya berasal dari Outworld dan dikutuk oleh para dewa-dewanya untuk menjadi cepat menua, yang mana dengan semua itu pun ia akhirnya mengkhianati alamnya tersebut dengan memihak kepada Outworld dengan tuannya yang ia sembah yaitu Shao Kahn. Lalu dengan posisinya sebagai penyihir, ia pun mampu bergerak di antara alam tanpa terdeteksi oleh Elder Gods, hingga ia bisa dengan leluasanya untuk melakukan kekejaman selama berabad-abad. Selain itu, ia juga telah menjadi wakil dari Shao Kahn dan Outworld dalam pertarungan hidup dan mati yang legendaris yang memperebutkan kekuasaan antar alam, yang tak lain adalah Mortal Kombat. Yang mana dengan menjadi satu-satunya champion dari turnamen tersebut, hingga membuat Outworld pun semakin saja dekat dengan penguasaannya terhadap Outworld. Namun suatu saat, Shang Tsung pun diceritakan harus kalah oleh wakil dari Outworld, yaitu The Great Kung Lao. Dan lagi-lagi, Shang Tsung diceritakan kembali memasuki turnamen Mortal Kombat dengan champion barunya yaitu Goro yang telah bertahan selama 500 tahun lamanya. Yang mana sepanjang masanya ini, ia pun bisa mengalahkan The Great Kung Lao, yang mana jiwanya pun bisa dimiliki oleh Shang Tsung. Dan begitulah akhirnya, menjadikan Outworld sekali lagi bisa melemahkan gerbang antar dimensi, yaitu untuk tujuan invasinya terhadap Outworld. Namun sekali lagi, dengan kemunculan champion baru dari Raiden yaitu Liu Kang, kemenangan itu pun bisa berhenti dengan kemenangan besar dari pihak Outworld. Lalu dengan kekalahan Shang Tsung terhadap Liu Kang, ia pun diceritakan pergi dan melaporkannya kepada Shao Kahn, yang tentu saja membuatnya menjadi marah. Tapi dengan ide barunya, Shang Tsung pun meminta untuk mengadakan turnamen sekali lagi, tapi kali ini berlokasi di Outworld. Yang mana tentu semua itu adalah bentuk pengalihan agar Outworld tidak terlindungi dari para championnya, sementara pasukan Outworld akan melakukan rencana pemaksaan penggabungan alam Outworld dan Outworld. Dan dengan begitulah Shao Kahn pun setuju dan memberi Shang Tsung kekuatan baru, bahkan membuatnya menjadi lebih muda. Meskipun lagi-lagi singkat cerita, pada turnamen tersebut Shang Tsung harus kalah kembali oleh Liu Kang, bahkan tuanya yaitu Shao Kahn yang harus kalah hingga memaksa mereka untuk kembali ke Outworld
dan membatalkan penggabungan kedua alam tersebut. Dan begitulah cerita singkat dari Shang Tsung. Meskipun masih banyak cerita lainnya seperti saat ia bersekutu dengan Quan Chi guna mendapatkan amulet Shinnok, lalu ia juga harus tewas saat berhadapan dengan sosok Onaga, yaitu mantan penguasa Outworld, lalu bangkit kembali dan tewas lagi di seri MK Armageddon, di mana ia terbunuh oleh zombie Liu Kang di dekat piramida. Lalu dilanjut pada versi rebootnya, di mana Shang Tsung muncul di seri MK 2011 dengan mengulangi ceritanya seperti awal pada video ini, lalu tewas oleh Shao Kahn yang menyerap jiwanya untuk dipindahkan ke dalam sindel. Dan yang terakhir, pada seri MK11, di mana Shang Tsung muncul kembali dan bersekutu dengan pasukan Outram dalam melawan ancaman Kronika, yang meskipun ia hanya pura-pura aja sih, di mana akhir hidupnya terkuaklah jika ia memutuskan untuk menguasai mahkota Kronika dengan menciptakan New Era di bawah kendalinya, dan harus tewas lagi oleh Liu Kang yang berhasil merebut mahkota tersebut. Oh ya, untuk akhir kisah ini tentunya akan terjadi jika kalian memilih sisi Liu Kang. Tapi kalau kalian memilih sisi Shang Tsung pada seri gamenya, yang mana akhir kisahnya pun akan berubah, dengan ia akan menjadi penguasa di New Era yang didampingi oleh Raiden dan Fujin yang menjadi pelayannya. Untuk kekuatannya sendiri, Shang Tsung yang dikenal sebagai seorang penyihir, tentunya ia menguasai berbagai pengetahuan dan ilmu sihir hitam, lalu mampu mengendalikan energi gelap bahkan pasukan kematiannya yaitu Sol Nados. Ia juga mampu membuat portal dan berteleportasi ke berbagai alam. Lalu yang paling terkenal, ia juga mampu menyerap jiwa musuh-musuhnya atau disebut Soul Steal, menyerap ingatan mereka, menyerap kekuatan dan kemampuan mereka, dan berubah wujud menjadi sama persis seperti mereka yang telah diserap jiwanya. Oh ya, tak ketinggalan pula, Shang Tsung juga menguasai sihir api yang kadangkala berwarna hijau. Dengan berbagai tekniknya, seperti menembakkan proyektil tengkorak yang disebut Infernal School, Ground School, maupun Crushing Flames, mengeluarkan api berwujud kobra, lalu dengan berubah wujudnya menjadi sosok yang telah ia serap jiwanya, Shang Tsung pun tentunya akan memiliki kemampuan baru yang sesuai dengan berubahnya tersebut. Dan itulah dia cerita dari karakter Shang Tsung, yang mana jika ada tambahan untuk karakter satu ini, jangan lupa untuk tulis komen kalian di bawah. Shao Kahn adalah salah satu karakter dari seri Mortal Kombat, dengan posisinya sebagai penguasa dari Outworld, tuan dari penyihir licik Shang Tsung, dan tentunya sebagai bos utama dalam beberapa seri panjang Mortal Kombat. Kemudian untuk penampilannya sendiri, yang pertama kali muncul pada seri MK kedua, Shao Kahn diketahui berperawakan tinggi dan besar dibandingkan karakter lainnya, lalu berpakaian armor berduri dengan helmnya yang berbentuk tengkorak. Dan saat wajahnya terungkap, Shao Kahn terlihat tidak memiliki rambut, lalu berwajah iblis dengan mata merah dan pupilnya yang hanya segaris. Lalu pada seri MK11, penampilan Shao Kahn pun sedikit diubah dengan kulit naga di lengan dan kakinya, yang mengisyaratkan jika ia memiliki keturunan dari mantan penguasa Outworld sebelumnya, yaitu The Dragon Onaga. Selanjutnya untuk ceritanya sendiri, dahulu kala Shao Kahn diduga pernah menjabat sebagai penasihat Onaga, sebagai kekaisaran yang paling kuat di antara semua alam. Hingga saat ambisinya muncul, yaitu saat Onaga ingin menjadi abadi, Shao Kahn diam-diam malah meracuni tuannya itu, dan begitulah Shao Kahn akhirnya mengambil posisinya sebagai Raja Outworld.
Dan tak hanya itu, ia juga menguras energi Outworld hingga membuatnya menjadi gurun tandus. Lalu ia pun berambisi untuk menaklukkan alam lainnya melalui turnamen Mortal Kombat. Kemudian semasa kekuasaannya, Shao Kahn juga terkenal akan aksinya dalam menginvasi berbagai alam termasuk Edenia, yang mana ia bahkan membunuh King Jarod, menikahi ratunya yaitu Sindel, dan mengambil putrinya yaitu Kitana. Meskipun begitu, diketahui juga jika Sindel akhirnya bunuh diri karena ia tak mau bersama Shao Kahn. Tapi lagi-lagi di ceritanya, Sindel pun akhirnya dibangkitkan kembali dengan jiwanya yang telah ternodai dan menjadi sosok antagonis bahkan bagi putrinya sendiri. Lalu ambisinya juga tak berhenti sampai di situ, yaitu untuk menguasai Earthrealm, di mana ia pun mengutus pelayannya yaitu Shao Kahn hingga Prince Goro dari klan Shokan, yaitu untuk mewakilinya dalam turnamen Mortal Kombat, yang mana ia pun harus mengalami beberapa kali kegagalan bahkan dengan aksinya yang menyerang Earthrealm, hingga ia pun memaksa dirinya sendiri harus ikut serta ke dalam turnamen, yang mana sekali lagi Shao Kahn akhirnya diceritakan harus kalah juga oleh champion bumi yaitu Liu Kang. Selanjutnya beberapa tahun kemudian, setelah ia melawan serangan dari Edenia, tibalah cerita akan kematiannya, di mana ia dikhianati oleh pelayannya sendiri yaitu Shang Tsung dan penyihir dari Netherrealm yaitu Quan Chi, yang mana meskipun akhirnya terkuak lagi jika kematiannya itu ternyata palsu, karena Shao Kahn yang telah dibunuh sebelumnya adalah klon dirinya sendiri, dan ia kembali lagi menjadi penguasa dari Outworld. Lalu pada seri MK Armageddon, Shao Kahn diketahui akhirnya telah membunuh Raiden dan menjadi pemenang dari Armageddon. Kemudian pada versi rebootnya, pada seri MK 2011, cerita Shao Kahn masih tak jauh berbeda dengan versi sebelumnya, meskipun akhirnya ia harus kalah dari Raiden yang mendapatkan kekuatan dari Elder Gods. Dan pada seri MK11, Shao Kahn juga diceritakan kembali lagi dari masa lalu dengan berusaha melawan pemimpin Outworld yang baru yang bernama Kotal Khan, lalu membantu Kronika untuk menciptakan New Era, hingga akhirnya ia pun harus kalah oleh putrinya sendiri yaitu Kitana, dan endingnya lagi-lagi ia juga harus kalah oleh Shang Tsung yang berkhianat dengan menyerap jiwanya bersama Sindel. Selanjutnya, untuk kekuatan dari sosok tirani ini, Shao Kahn diketahui telah menjadi karakter yang sangat kuat dengan ketahanan dan kekuatan murni yang besar. Bahkan ia menjadi karakter yang sulit dikalahkan kecuali oleh para pro player di berbagai seri gamenya. Lalu ia juga diketahui dapat menggunakan sihir seperti menciptakan proyektil tombak maupun mengeluarkan palu besarnya yang paling terkenal yaitu Broad Hammer. Selain hal itu, Shao Kahn diketahui juga memiliki kemampuan untuk menyerap banyak jiwa seperti Shang Tsung, sekaligus kemampuannya yang berhubungan dengan energi hijau yang dapat ia gunakan sebagai proyektil maupun membuatnya bisa bergerak cepat dengan menghantam lawan-lawannya. Selain hal itu, Shao Kahn juga dapat memperbudak ribuan jiwa, bahkan membangkitkan jiwa yang telah mati, di mana pada suatu cerita ia bahkan bisa membaginya dengan Shang Tsung, yaitu agar ia bisa kembali menjadi lebih muda lagi. Dan itulah dia cerita atau pembahasan untuk kedua karakter yang berasal dari Outworld, di mana salah satunya merupakan seorang penyihir licik bernama Shang Tsung yang selalu saja berambisi untuk menjadi penguasa dari seluruh alam, meskipun ia selalu berpura-pura untuk patuh kepada tuannya. Dan tak lupa juga dengan kemampuannya yang bisa menyerap jiwa musuhnya dan berubah menjadi diri mereka. Lalu ada juga Shao Kahn, sang tiraninan kejam sekaligus penguasa dari Outworld, yang juga sebagai tuan dari Shang Tsung, lalu sebagai karakter bos utama dalam beberapa seri game Mortal Kombat, dengan ceritanya sendiri yang selalu berambisi untuk menguasai seluruh alam, di mana ia juga selalu saja mencoba menginvasi alam-alam lain
dengan kekuatan pasukannya yang besar. Nah, bagaimana menurut kalian untuk pembahasan cerita dari kedua karakter ini? Jika ada tambahan teori, pertanyaan, atau hal lainnya, jangan lupa untuk komen di bawah. Oke, kalau begitu, mungkin itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi.